Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Petani Caping Gunung. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan edukasi pada masyarakat petani bagaimana cara menanam yang praktis, yang efisien, yang murah, hasilnya bagus, tidak perlu banyak mengeluarkan biaya dan cepat. Dan yang kedua, nanti kita akan berikan juga tip agar tanaman-tanaman yang kita tanam itu bisa terhindar dari penyakit. Terutama ini untuk tanaman-tanaman yang menaun, seperti durian, pepaya, pisang, atau yang lainnya. Oleh karena itu, kita akan memulai dari yang pertama, yakni kita tidak lagi menggali lubang yang setengah meter dengan cangkul. Tetapi kita menggunakan alat yang sangat sederhana dan sangat cepat, yaitu menggunakan bor. Silakan Pak untuk dipraktekkan penggunaan bor. Jadi ini akan mempermudah, mempercepat, dan meringankan tenaga petani kita. Nah, ada. Nah ini sudah berdiri. Nah, sekali bor. Dengan menggunakan bor ini, yang sederhana ini, satu orang itu sehari bisa setengah hektar selesai. Coba bandingkan kalau kita menggunakan tenaga pacul itu, cangkul. Setengah hektar itu mungkin berapa orang yang harus mencangkul. Nah, ini efisiensinya atau praktisnya luar biasa untuk mengirit biaya yang dikeluarkan oleh petani. Kedua, ini juga bisa meringankan biaya pertanian karena tidak perlu membabat atau menyemprot dulu rumput-rumput yang ada di sekitar kita ini yang tumbuh subur dan sebagainya. Ini tidak perlu dibabat dulu atau disemprot dulu baru dibikin lubang. Walaupun rumputnya tebal, rumputnya itu tinggi, langsung aja nggak apa-apa dipakai pakai bor ini, karena dengan demikian nanti rumput itu sudah nggak bisa masuk. Nah, lama-lama dengan dipupuk organik itu nanti rumput itu akan sedikit demi sedikit itu mati, sedikit demi sedikit yang mati tanah itu, rumput itu juga jadi pupuk. Nah, untuk lebih terangnya, lebih jelasnya permasalahan tata cara menanam yang bagus, yang efisien dan bisa terhindar dari penyakit, kita akan ketemu dengan Mbah Bunto. Selamat sore Mbah Bunto. Sore Pak Jabir. Sehat-sehat Mbah Bunto ya. Alhamdulillah. Wah, lahannya luar biasa luasnya ini Mbah. Kalau ini nggak pakai tenaga begini susah Mbah ya, lama ya. Nemen Pak. Nah, Mbah ini Mbah yang sudah mempraktekkan menanam tanaman yang menahun dengan menggunakan bor Mbah, mungkin bisa menjelaskan Mbah gimana bagusnya dan nanti bagaimana menanamnya setelah dibor, Mbak. Nggih, matur nuwun Pak Jabir. Saya menanam tanaman menahun itu menggunakan bor dengan cara melubangi tanahnya pakai bor itu. Alasannya sangat lebih hemat Pak Jabir. Bisa dibayangkan kalau itu kita manual mencangkul ukuran setengah meter atau dengan cara mentraktor itu bikin guludan itu ongkosnya sudah segitu, padahal ke depan itu kan kita pasti arahnya intensifikasi pertanian gitu kan ya. Makanya kita harus gimana caranya lebih hemat, lebih cepat. Ini 2 lahan yang mengerjakan satu orang ya. Luar biasa ini kalau manual seperti mencangkul kan puluhan orang Mbak. Puluhan orang ya ini ya. Nah ya, makanya saya pakai bor ini sangat membantu. Yang kedua tentang tadi ya, masalah
tips-tips untuk apa supaya tanamannya sehat gitu ya. Sehat ya. Nggih. Terhindar dari penyakit, Mbah. Nggih, leres, nggih sekedap. Nggih. Ya. Sambil duduk Pak Jabir ya. Ya, ya. Enak, Mbah ya. Nggih. Ya. Ini lubang. Setelah kita bor, idealnya kita diamkan selama paling tidak 2 hari. Tujuannya apa? Tanah itu secara dasar pasti kandungan asamnya cukup tinggi, apalagi lahan-lahan yang sudah lama memakai apa namanya kimia gitu lah. Tujuannya kalau didiamkan itu nanti udara masuk sehingga kadar asamnya berkurang, jadi menuju ke tanah netral. Tapi nanti ini kalau ditutup akan jadi meningkat keasamannya lagi. Nah, bagaimana supaya tingkat kenetralannya terjaga, pH tanahnya terjaga, Mbak ya? Nggih, pH tanahnya terjaga. Yang pertama, dasarannya kita pakai arang sekam. Nggih. Jadi kita kasih arang sekam. Terus ini sampai setengah. Nah, manfaatnya apa, Mbah, arang sekam ini, Mbah? Nggih. Arang sekam ini sebagai penyeimbang pH. pH ya. Ya. Salah Pengontrol, satunya Mbak ya, pengontrol pH ya. Iya, dia sifatnya kan basah. Basah ya. Nah, setelah ketutup, dia akan mempertahankan kondisi tanah yang di dalam tanah itu sehingga tetap netral di angka 6. Itu. Yang kedua, kenapa arang sekam? Arang sekam ini menyerap air lebih banyak. Jadi kalau hujan, itu nanti air masuk ke sini, nanti arang ini akan basah di saat apa? Cuaca panas, kemarau. Tingkat kebasahannya itu lebih lama. Jadi dia menyimpan air, betul. Menyimpan air. Yang ketiga, hewan-hewan tanah kayak cacing, rayap, semut itu relatif tidak suka. Tidak suka itu bukan berarti pasti tidak ada, bukan. Kalau dia sudah banget kelaparannya tetap walaupun tidak enak pun pasti datang ya. Tapi secara umum semut, rayap, cacing itu tidak suka sama arang sekam. Terus jamur-jamuran yang apa namanya mengganggu tanaman, yang bersifat buruk seperti fusarium dan lain sebagainya itu jauh. Dia tidak mendekati sama arang sekam. Gitu. Lapisan kedua itu kompos. Kompos. Ya. Nah, kompos. Ini sebagai starter makanannya tanaman. Nggih. Jadi ini kompos, saya sudah mengkompos ini 9 bulan lebih ya. 9 bulan, Mbak? Ya. Sebenarnya kompos yang benar itu 9 bulan. 9 bulan? Nggih. Kalau kompos sebulan itu hanya menghilangkan amonia sebenarnya. Nah, gitu. Ya. Nah, ini terus baru lapisan ketiganya adalah tanah ini. Tanah hasil bor-boran ya. Nah, kayak gini. Terus kita tanam semua. Ini semua sampelnya pepaya nggih. Oh ya, kita basahin dulu nih. Basahin lagi supaya apa namanya, akarnya basah, karena kalau akarnya kering daunnya akan ikut kering. Kita uruk, lalu kita tuang lagi airnya.
sesederhana ini. Jadi sebeduk itu dari setengah hari. Itu bisa nanam berapa rak, Kang? Dua lebih ya pokoknya. Dua, berarti sekitar 300 pohon. Itu kan satu orang. Makanya kan ini sangat-sangat hemat, sangat ya dibandingkan dengan teknik konven jauh sekali. Ya. Efisiensinya. Oke, ini para kacang tani seluruh Indonesia. Kita diberi contoh oleh Mbah Punto ini bagaimana menanam dengan cara yang sangat sederhana, sangat mudah, sangat murah, dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Demikian juga dengan bagaimana mengamankan tanaman kita dari gangguan-gangguan hama. Ya, baik dari rayap, unsur semut, unsur cacing, jamur-jamuran dan sebagainya. Tadi sudah dimulai dengan yang paling bawah adalah arang sekam, kemudian kompos, setelah itu baru tanah. Itu sudah teramankan, sehingga tanaman-tanaman kita tidak akan mudah dimakan oleh makhluk-makhluk yang ingin memang mengganggu. Nah, OPT lah, organisme pengganggu tanaman. Pengganggu tanaman ini akan aman dari situ, sehingga petani akan lebih sedikit mengeluarkan biaya. Karena tidak ada istilahnya menanam ulang, karena pasti dia akan langsung hidup. Tetap ada nyulamnya Pak Jabir, tapi tidak seberapa. Tidak seberapa ya. Paling hanya sedikit lah. Yang bibit segini itu belum pernah nyulam ya Kang ya? Belum. Nah, ini umur berapa ini? Ini semai 7 hari. 7 hari ya? Enggak, maksudnya 7 hari dari trubus. Kalau bibit apa namanya? Bibit gandul itu kan 7 sampai 10 hari baru apa itu? Baru keluar daun. Gitu. Terus kita kasih beberapa pupuk untuk masa semai. Nah, ini usia 7 hari. 7 hari terus kita pindah ke sini. Di sini ada 3 hari. Berarti ini sudah 10 hari 10 hari. Sudah sedemikian tinggi, dan ini nanti akan terus tumbuh subur, tidak mengalami mandek atau kering, dan ini sangat bermanfaat bagi para petani untuk mempraktekkan di sawah, di kebun, atau di lahan-lahan yang perlu ditanami. Saya kira ini hal yang penting yang disampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bentuk persaudaraan. Mohon subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.